Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Stambuk 072 2018 0011, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi penangkapan ikan secara umum, yaitu yang pertama, pengertian manajemen operasi penangkapan ikan. Dalam manajemen operasi penangkapan ikan terdiri dari beberapa kata penting. Yang pertama yaitu manajemen atau pengaturan. Yang kedua operasional. Operasional atau tindak praproduksi, produksi dan pasca produksi. Yang ketiga penangkapan atau biasa disebut dengan eksploitasi. Yang keempat yaitu ikan atau tujuan dari penangkapan itu sendiri. Pengertian manajemen operasi penangkapan ikan. MOPI merupakan suatu pengaturan usaha yang meliputi kegiatan persiapan sebelum melaut, pengoperasian alat tangkap, penanganan hasil penangkapan, dan pemeliharaan unit usaha penangkapan ikan secara memadai agar terwujud suatu usaha. Menurut Hamdi, pada tahun 2012, manajemen merupakan suatu tindak kaji, tindak kelola suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Manajemen berasal dari kata law manage, yang artinya yaitu mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen itu. Margin keuntungan manajemen tujuan dari memanajemen usaha. Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah profit atau biasa disebut dengan laba. Pentingnya manajemen. Yang pertama, pekerjaan berat dan sulit untuk dikerjakan, diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, perusahaan baru dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang keenam, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Yang ketujuh, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Dan yang terakhir, yaitu manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang. Selanjutnya fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Planning adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan. Merencanakan pra-penangkapan, operasional penangkapan, dan pasca penangkapan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengerakan aksi atau activating adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan untuk merealisasi setiap pedoman yang lebih direncanakan atau memanfaatkan biaya sebaik mungkin, eksploitasi sumber daya, melakukan penanganan hasil tangkapan dan menghitung profit. Selanjutnya adalah controlling. Controlling adalah indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu usaha yang telah dilakukan. Sebagai pedoman PAO, apakah berjalan sesuai yang telah dibuat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menjadikan usaha ke arah yang lebih baik lagi ke depannya, yaitu perhitungan margin keuntungan dan membuat laporan kegiatan. Selanjutnya, operasional penangkapan. Operasional penangkapan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang menyangkut usaha penangkapan ikan. Yang pertama, kegiatan persiapan sebelum melaut. Terdiri dari mempersiapkan dokumen-dokumen melaut seperti surat izin berlayar dan laik laut. Mempersiapkan ransum melaut, pengecekan kondisi kapal sebelum melaut, pengecekan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapannya, mempersiapkan ABK, penentuan daerah penangkapan. Yang kedua, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan suatu usaha penangkapan.
adalah sebagai berikut. Yang pertama, bodi kapal penangkapan. Yang kedua, mesin kapal penangkapan. Yang ketiga, alat penangkapan. Yang keempat, alat bantu penangkapan. Yang kelima, alat bantu navigasi yang selalu dalam keadaan siap operasional dan layak tangkap. Yang ketiga, untuk mempertahankan pada kondisi yang diinginkan, maka diperlukan pengelolaan yang memadai, atau setidak-tidaknya mendapatkan perawatan secara terjadwal, sehingga dapat diperhitungkan dengan matang dalam perencanaan operasionalnya. Bodi kapal, perawatan dan kesiapan kasko kapal penangkapan ikan berdasarkan jenis bahan yang digunakan sebagai pembentuk kasko atau bodi dapat terbuat dari kayu, besi baja, fiber. Kapal perlu dirawat menurut persyaratan teknis bahan dasarnya, karena perawatan terhadap kapal kayu berbeda dengan perawatan terhadap kapal baja. Demikian pula perawatan terhadap kapal fiber. Perawatan dan kesiapan mesin kapal penangkapan. Yang pertama, bagi kapal penangkapan ikan yang telah dilengkapi mesin penggerak atau kapal bermotor, selain harus memelihara kasko, perlu pula memelihara mesin penggeraknya. Yang kedua, dilihat dari peletakannya, di atas kapal mesin penggerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor tempel atau outboard engine dan mesin dalam atau inboard engine. Perawatan dan kesiapan alat penangkapan ikan. Yang pertama, pada setiap saat kapal melakukan perawatan tahunan maupun perawatan besar, para nelayan ABK harus melakukan perawatan terhadap alat tangkapnya, antara lain mengganti bagian-bagian alat tangkap yang rusak, mempersiapkan suku cadang alat tangkap. Yang kedua, perawatan dan kesiapan alat bantu penangkapan secara berkala di setiap tahun. Dilakukan pula perawatan kepada mesin bantu, antara lain winch, whistles, galowa, electric buoys, juga perawatan kepada boom, tackle block, serta dilakukan perawatan alat bantu penangkapan seperti lampu pemikat ikan, rumpon, dan lain-lain. Perawatan dan kesiapan alat navigasi. Pada kesempatan kapal doking dilakukan pula perawatan dan perbaikan terhadap alat-alat navigasi seperti radar, fish finder, sonar, penimbalan kompas, pemeriksaan barometer, dan lain-lain. Tahapan pengoperasian. Setelah daerah penangkapan telah ditemui, baik dengan cara modern, yaitu alat-alat seperti fish finder dan GPS, adalah dengan cara tradisional, yaitu dengan mengenal beberapa perubahan alam ataupun fenomena yang terjadi di laut, seperti perubahan warna air laut, adanya burung-burung yang menukik ke permukaan air laut, upwelling, dan munculnya buih-buih air laut. Penanganan atau handling. Penanganan ikan di atas dek harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak mengalami penurunan nilai mutu ikan. Penanganan ikan dengan cara membuat tempat-tempat atau bagian-bagian yang mudah terkontaminasi dengan bakteri, seperti insan dan perut. Pemeliharaan unit penangkapan ikan. Yang pertama, pemeliharaan alat tangkap. Melakukan penjuraian jaring yang sobek setelah penangkapan. Yang kedua, pemeliharaan alat bantu penangkapan. Yang ketiga, pemeliharaan perawatan dan perbaikan kapal. Yang keempat, perawatan inventarisasi kapal. 3 unsur penangkapan ikan. Yang pertama, daerah penangkapan ikan atau biasa disebut dengan fishing ground. Yang kedua, tempat pendaratan atau pangkalan ikan, seperti PPS, PPN, PPP, dan pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Yang ketiga, pemasaran hasil tangkapan atau marketing. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.